Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin, kami dari program KMMI SSBM UI X BSI kelas F kelompok 2. Kali ini kami akan sharing nih tentang perbankan syariah, khususnya yang ada di Indonesia. Lalu, pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sejarah bank syariah di Indonesia? Berikut sejarahnya. Inisiatif pendirian bank berbasis Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi. Sebagai uji coba, gagasan tersebut dipraktekkan dalam skala yang terbatas, contohnya pada kegiatan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Lalu, pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Faktor 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk liberalisasi sistem perbankannya. Setelah itu, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia melalui kegiatan lokakarya di Bogor dan Munas di Jakarta. Sehingga pada tahun 1991, berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia melalui PT Bank Muamalat Indonesia. Lalu, bagaimana sih pandangan awal masyarakat terkait bank syariah yang ada di Indonesia? Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian secara optimal dalam sektor perbankan nasional dan di mata masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan keinginan tahuan masyarakat, membuat bank syariah di Indonesia kini mulai diperhitungkan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Berikutnya ada perkembangan aset bank syariah. Pada tahun 2013, Bank Syariah di Indonesia hanya memiliki aset sebanyak Rp7.858 saja. Namun seiring perkembangannya, aset Bank Syariah terus meningkat, di mana pada tahun 2016 telah mencapai 103 miliar dan pada tahun 2019 telah memiliki aset sebanyak 166 miliar. Merger 3 bank syariah BUMN. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah dulunya merupakan bank umum syariah yang berdiri sendiri. Pada awal Februari, atas izin Otoritas Jasa Keuangan, ketiga bank tersebut digabung menjadi satu dengan nama PT Bank Syariah Indonesia. Alasan dari merger ini adalah bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Dari hasil merger ini, perbankan syariah mencatat kenaikan DPK yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank konvensional. Pada periode yang sama, pertumbuhan DPK perbankan syariah Indonesia mencapai 9%, sementara industri perbankan konvensional hanya 7,95%. Dalam melaksanakan operasionalnya, Bank Syariah menerapkan 4 prinsip, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Hal yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama adalah maisir, yaitu memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktiknya, seorang bisa memperoleh keuntungan abnormal dengan cara yang mudah. Yang kedua adalah goror, yaitu sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan transaksi yang masih belum jelas barangnya, misal membeli burung di udara. Dan ketiga, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Dalam mengakomodasi prinsip syariah, Bank Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, Bank Syariah menerapkan sistem profit loss sharing sebagai pengganti bunga ketika mengalokasikan sumber dana. Kedua, Bank Syariah menggunakan ekuitas dan instrumen keuangan berbasis utang ketika memobilisasi dan menggunakan dana. Sesuai sistem profit loss sharing, ekuitas berperan besar dalam perbankan syariah. Ketiga, produk keuangan syariah berbeda secara signifikan dari produk konvensional dari sisi kontrak dan mekanisme underlying aset yang digunakan. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terlibat dalam penyaluran dana investasi dari kelompok yang memiliki surplus fund atau kelebihan dana kepada kelompok yang memiliki defisit fund atau kekurangan dana. Dalam menyalurkan dana dari surplus kepada defisit unit, Bank Syariah di Indonesia menerapkan model bisnis one tier mudharabah with multiple investment tools yang dimayoritasi kontrak trading. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah melakukan aktivitas perhimpunan dana dan penyaluran dana. Pada aktivitas perhimpunan dana dapat berupa produk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan berupa akad wadiah yaitu akad titipan dan akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank. Lalu,
Pada aktivitas penyaluran dana, terdapat beberapa produk pembiayaan syariah, di antaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai, pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijaroh, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Terdapat juga beberapa produk dan jasa perbankan lainnya, yaitu berupa akad wakalah atau akad amanah, akad sarf yaitu akad jual beli mata uang asing, dan akad qard yaitu akad pinjaman, di mana perbankan syariah tidak menerapkan sistem riba. Perkembangan ekonomi syariah 2021 diprediksi akan tumbuh positif melihat populasi muslimah Indonesia terbanyak di dunia. Data OJK Desember 2020, pertumbuhan bank syariah sebesar 9,89% year on year, dibandingkan dengan bank konvensional sebesar 6,51%. Data riset yang kami lakukan, dari 48 responden Anda 85% memiliki bank syariah. Mayoritas menggunakan bank syariah Indonesia sebesar 90,2%. Alasannya, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangannya. Produk yang digunakan adalah berupa tabungan. Untuk pelayanannya, nasabah sudah merasa puas karena bank syariah didukung dengan jaringan yang luas lebih dari 1.200 cabang di seluruh Indonesia. Akad yang digunakan adalah akad murabahah sebesar 51,2%. Dan kota Jakarta menjadi kota yang tertinggi di survei yang kami lakukan sebesar 22%. Dominan pengguna kaum milenial berumur 20-25 tahun. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Semoga perbankan syariah dapat memberikan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Semoga terdapat manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.